Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa Allah berhak dipuji? Sebab Allah telah jadikan ibadah paling tingginya ibadah adalah satu, ngajak orang kepada kebenaran. Itu ibadah paling tinggi. Nge-share pengajian, malam ini ngaji di Nurul Iman, bikin status. Dan bikin status yang agak-agak, lapar gue, mana kenyang, ke warteg. Gitu. Nulis yang bagus-bagus, ngajak orang kepada yang baik-baik. Apa kek? Ayo malam Jumat kita baca sholawat yang banyak, Nabi nyuruh begitu. Apa kek nulis status yang bagus-bagus? Jangan yang kagak nulis status mah begitu. Dasar jadi pemimpin cawe-cawe, nggak usah ngomongin apa cawe-cawe itu. Udah biarin aja. Kita mau baca sholawat aja. Baca surat Kahfi, ajak ayo nih malam Jumat baca Kahfi. Begitu. Dakwah itu adalah ibadah paling tinggi. Ngajak, yuk bang ngaji bang. Begitu. Ajak, nggak apa-apa. Sok suci loh, bukan sok suci. Ini kan ya paling nggak kita mengisi waktu lah. Begitu ngaji, begitu. Begitulah kita. Dakwah namanya. Dan itu akhlak baik. Mana lagi ad-dalalah 'alal khair, nunjukin yang bagus-bagus, bilangin, ngumumin, adzan. Tuh, adzan tuh ganjarannya gede yang adzan tuh, sebanyak yang sholat. Begitu, yang sholat orang adzan tuh. Jadi begitu. Maka yang gede maghrib, ramian maghrib, ramian. Subuh dikitan, subuh dikitan. Begitu, adzan. Sebanyak yang sholat itulah jumlahnya. Ganjaran orang yang adzan karena ad-dalalah 'alal khair. Mana lagi wan nasiha lil muslimin, menasihati kepada orang lain. Kasih nasihat-nasihat, kasih omongan yang bagus-bagus. Itu ibadah paling tingginya ibadah, dan itu derajat paling tingginya derajat. Dan perkara yang paling penting dalam agama. 3. Yang paling penting dalam agama adalah ngajak orang kepada yang baik-baik. Nunjukin orang kepada yang bagus-bagus. Nasihati orang. Itu bagus. Jangan mundur kalau nasihati. Lu lagunya. Baru ngaji 2 hari aja. Udah nasihatin. Udah doain. Biar saya benar, yang penting saya nyampein. Urusan lu nerima apa kagak itu terserah lu, yang penting gue udah bilangin. Begitu. Jadi emang kudu sabar di agama. Begitu. Dari tadinya nggak di masjid, kita doain moga-moga orang pada ke masjid. Bagus doanya, mau udah cakep. Pas orang pada shot ke masjid, langsung diomong, tumben lu bang sholat, lu makasih, begitu. Jadi mundur lagi. Ini mulutnya ini nggak tulus kepada kaum muslimin yang bagus. Jadi jalan yang bagus, menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Begitu. Kita bilangin ayo ngurban, apa kedah? Bilangin sama orang tuh. Gitu. Jadi ada orang baca status kita ngajak ngorban, dia beli kambing ngorban, dapat ganjaran kita sebagai dakwah ilal huda, menyeru kepada petunjuk. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Itulah begitu Nabi. Dan yang namanya dakwah, ngebilang-bilangin orang, ngajakin orang berbuat baik, itu jalannya para nabi. Nabi itu begitu kerjaannya dakwah, kerjaannya nolongin orang, kerjaannya nunjukin yang baik-baik. Kita nyontoh sama Nabi yang bagus-bagus sebisa kita. Dan dakwah tidak mesti jadi kiai. Dakwah itu bukan tugas kiai. Dakwah itu tugas muslim semua. Minum, anaknya pakai tangan kiri,
tangan bagus. Itu dakwah namanya. Bilangin, jangan duduk di pintu, pamali. Itu namanya dakwah. Emang apa? Nanti kalau dilamar kagak jadi. Begitu. Itu alasan yang dibuat. Intinya dakwah, jangan duduk di pintu. Orang lewat udah gitu. Yang penting dakwah. Kalau ngasih makanan malam ditutup daun pisang, takut dijilati setan. Itu namanya dakwah. Yang penting makanan tutup. Masa dijilatin setan apa enggak urus. Itu alasan doang. Ntar alasannya karena kata Nabi, dia bingung kalau kata Nabi karena ngaji nggak dicatat, duduknya nyender ngantuk, kan nggak hafal hadisnya. Jadi yang gampang aja takut dijilatin setan. Ngeri juga ya. Iya, makanya ditutup juga akhirnya. Yang penting mau patuh aja. Lihat orang dulu, saking bingungnya ngadepin anaknya yang cegukan. Tahu cegukan? Apa tuh cegukan tuh? Sendawa. Iya, anaknya begitu anaknya. Akhirnya pakai tikar butut pojoknya juga, bukan yang tengahnya yang bagus, pojoknya dirobek. Dia tempelin di ludah, bismillahirrahmanirrahim, tempelin di jidat anak, sembuh. Hebat juga tikar butut. Bukan tikar bututnya, bismillahnya yang hebat mah, bukan tikernya gitu. Sekarang nyari tikar susah, tisu aja deh, tisu juga akhirnya buat cucunya. Manjur juga tisu begitu, bukan tisu, bismillahirrahmanirrahim, la haula tuh manjur begitu. Bismillahirrahmanirrahim, la haula tuh manjur begitu. Dakwah namanya dakwah. Jadi kita tuh bilangin yang bagus-bagus, ngajak orang baca sholawat, ngajak orang begini, namanya dakwah. Ini ada bocah-bocah, kita kumpulin mau bagi duitnya sama bocah-bocah. Ayo baca kulhu, bisa nggak? Bisa. Baca kulhu. Saya kalau sama pengamen tuh pakai anting, pakai baju pang begitu tuh. Gimana ini? Kalau dirasa kayaknya kalau suruh baca Fatihah nggak bisa, takut. Bismillah bisa. Coba bismillahirrahmanirrahim. Dan yang penting mau pakai dakwah dah. Begitu. Itu dakwah ya. Yang bagus-bagus. Begitu. Mau ngasih permen bocah-bocah, suruh baca sholawat. Coba baca sholawat, bisa. Baca sholawat. Kayak begitu. Kadang kalau ceramah ada bocah-bocah bagi duit, pakailah pertanyaan. Yang penting mau dakwah aja. Begitu, saya suka begitu kalau ceramah maulid. Begitu. Pakai duit, saya ngantongin duit, nanya-nanya. Buat apa? Dakwah. Begitu. Bocah nantinya dia demen menghafal begini, menghafal begitu. Kan bagus. Namanya dakwah. Ini ibadah paling tingginya ibadah. Ini adalah derajat paling tingginya derajat. Sebab begini Pak, kita malam tahajud biar gampang 300 rakaat. 300 malam. Jadi pagi ditanya oleh temannya, "Bang, ngapa itu matanya kayak sendu-sendu? Seneng duit apa sendu-sendu ini ya? Matanya sayup-sayup itu sipit." Kata kita begini, malam habis tahajud 300 rakaat. Itu namanya jadi riya. Tapi kalau ngaji enggak. Jadi kita bilang, "Kenapa Bang matanya sipit-sipit itu?" Jadi begini, malah habis ikut ngaji. Padahal sih capek-capek banget, tapi lumayan ngaji. Ternyata ya, kalau kentut tuh wudu batal. Itu namanya dakwah, bukan riya. Dakwah namanya. Tuh. Maka dakwah tuh paling tinggi. Ngedongengin yang baik-baik. Dakwah. Itu begitu. Dan ini jalan yang ditempuh para nabi, jalan yang ditempuh para rasul, jalan yang ditempuh para wali-waliullah, jalan yang ditempuh oleh orang-orang soleh, para ulama yang mendalam keilmuannya, yang mendalam keyakinannya. Mereka semuanya sisi yang diambil adalah
dakwah, dan dakwah beresiko. Dicela, itu kerjaan orang dakwah biasa. Dicela biasa. Maju lagi guru, badannya gede, gendut, pasti sama hadirin, pasti jarang puasa tuh si ustad, badannya gede kayak gitu, ada aja dicela. Naik lagi kurus, pasti diomelin bininya mulu, ada aja, kagak ada benernya. Iya, udah begitu, nggak apa-apa. Emang begitu, dicela mulu dia nasibnya, kagak ada benernya. Begitu, kagak ada benernya. Datang pagi-pagi, belum mulai datang dia, ini getol amat nih orang, begitu. Datang telat, kurang hargai, salah mulu dia. Jadi apa aja salah. Nah itulah sabar. Orang dakwah itu kudu sabar, kudu sabar. Moga Allah berikan rahmat aman Nabi Muhammad, seorang